Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kali ini saya akan menjelaskan tentang urinary bladder dan uretra ya. Saya ngambil video dari alamat ini ya. Mari kita lihat bersama. This is the sagittal section of male pelvis. Ya. Ini adalah potongan mid sagittal ya. Potongan sagittal dari pelvis ya. Jadi ini adalah pelvis laki-laki. Kemudian di sini kita lihat ada beberapa organ ya. Di sini adalah vesika urinaria. Ini adalah vesika urinarianya. Kemudian di depan sini adalah symphysis pubis ya. Symphysis pubis. Kemudian di belakang vesika urinaria ini adalah rectum ya. Ini bagian dari usus-usus ini ya, usus-usus yang terpotong ya. Kemudian di sini sakrum daerah sini. This is the apex, base of the bladder. This is the base, inferolateral surface, and this is the superior surface. Ya, oke. Jadi ini kandung kemihnya ya, ini vesika urinaria. Pada bagian anterior ini adalah apek ya. Apek vesika urinaria. Kemudian ini permukaan kranial ya, jadi dome of vesika urinaria. Kemudian ini basis vesika urinaria atau disebut juga dengan fundus. Ya. Kemudian di depan sini, di depan vesika urinaria ini ada ruangan. Ini namanya spasium rettius atau spasium retropubik ya, karena dia di belakang os pubis. So apex gives attachment to the median umbilical ligament. Oke. Jadi apex vesika urinaria ini tempat melekatnya ligamentum umbilicalis mediana. Ya, ligamentum umbilicalis mediana ini akan berjalan dari apek vesika urinaria ke umbilicus ya, sorry. Nah, ini adalah sisa dari urakus. Urakus itu pada saat embriologi, pada saat perkembangan janin, dia menghubungkan antara vesika urinaria ke arah umbilicus ya. Ya, jadi urin yang di vesika urinaria ini bisa mengalir dari vesika urinaria ke umbilicus ya. Jadi pada saat nantinya dia dilahirkan atau bayi ini dilahirkan, maka harusnya urakus ini akan menutup atau obliterasi. Tetapi ada beberapa kelainan di mana urakus ini tetap terbuka atau lumennya tetap ada, sehingga urin ini bisa mengalir ke umbilicus. Kalau tetap ada, maka tadi urinnya bisa mengalir sampai ke umbilicus, tapi ada juga yang mungkin dia obliterasi, urakus ini obliterasi tetapi tidak sempurna, sehingga mengakibatkan sinus urakus atau kista seperti itu ya. Jadi proses obliterasi dari urakus ini tidak sempurna. Nah, seharusnya kalau sempurna maka akan meninggalkan namanya ligamentum umbilicalis yang mediana ya. Ligamentum umbilicalis mediana. Base, it is related to the seminal vesicle and vas. Ya, jadi kalau yang pada pria, maka di belakang dari basis vesika urinaria ini ada vesicula seminalis ya, ada vesicula seminalis. Deferens. Dan This is the rectum. Inferolateral surface, it is related to
pelvic surface of the pubic bone. Yaitu permukaan On the superior infralateralnya atau surface, caudulatum. the peritoneum covers the superior surface and is reflected Yaitu onto the anterior surface. Peritoneum itu hanya menyelimuti bagian superior vesika urinaria dan sedikit bagian basis ya. Kemudian dia akan menyelimuti rektum. Nah, daerah ini ada cekungan, sedikit cekungan yang dinamain recto vesicalis ya, cekungan recto vesicalis atau recto vesical pouch ya. Surface of the rectum. This is the rectum. It's reflected onto the anterior surface of the rectum to form the rectovesical pouch. And this is the neck of the bladder. It is surrounded by the prostate gland. This is the prostate gland. Iya, jadi ini adalah glandula prostat ya. Ini ya. Jadi ini adalah glandula prostat. Jadi kita tahu bahwa uretra pada pria itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang di sini adalah uretra preprostatika, hanya pendek ya, 0,5 sampai 1,5 cm kira-kira sebelum dia memasuki prostat, menembus prostat. Nah, ini adalah glandula prostat. Kemudian di sini adalah uretra pars membranacea ketika dia menembus diafragma pelvis ya, atau otot-otot dasar panggul ya. Kemudian di sini baru adalah uretra pars sponggiosa. Ya, uretra pars sponggiosa sampai ke sini ya. Jadi kalau pada pria di sini adalah orificium uretra internanya, di sini orificium uretra externanya. Jadi panjang ya. Now we can see the interior of the bladder. The mucosa of the interior of the bladder, it is thrown into different folds, or is thrown into different folds because the mucosa is loosely attached to the submucosa. But in the posterior part of the interior, the mucosa is firmly adherent to the muscle layer. That area is known as the internal trigone. It is bounded superiorly by the interurethric ridge of Mercia. This is the internal trigone. It is bounded superiorly by the interurethric ridge of Mercia, and the superolateral angles are formed by the opening of the ureters. And inferiorly, the inferior angle is formed by the internal urethral meatus. This is the internal urethral meatus, or the urethra begins at the neck of the bladder. Ya, oke. Tadi jadi seperti yang sudah terangkan kemarin bahwa mukosa di vesika urinaria itu untuk kecuali di trigonum vesika, maka dia melekat secara loose atau longgar terhadap submukosa. Jadi ada lapisan submukosa sehingga mukosa itu bisa melipat-lipat ya. Jadi melekat secara longgar ya. Jadi longgar antara mukosa, kemudian submukosa, kemudian baru ototnya. Tapi pada trigonum ini dia langsung melekat. Jadi ini mukosanya ini langsung melekat dengan musculus detrusor ya. Jadi ini udah musculus detrusor, ini mukosanya ya. Ya, di trigonum. Kemudian ini adalah orificium uretra interna atau meatus uretra interna. Ya. Now we can see the different parts of the urethra, or now we can see the features of the urethra. In female, the urethra is short. It's about 4 cm long and begins at the internal urethral meatus and ends at the external urethral meatus. But in males, the urethra has got different parts. This is the preprostatic part that begins from the neck of the bladder to the base of the prostate. Base of the prostate is here, and the apex of the prostate is directed downwards. So the preprostatic part of the urethra begins from the neck of the bladder till the base of the prostate. And the prostatic urethra traverses through the prostate gland.
And next is the bulbar part, membranous part that passes through the urogenital diaphragm. And next is the pineal part or spongy part. The pineal part presents two dilatations. This is the bulbar fossa that passes through the bulb of the penis, bulbar fossa, and in the glans penis presents a dilatation known as navicular fossa. This is a section taken in coronal plane. Ya, jadi tadi ya bahwa tadi ini leher vesika urinaria ya, kalau di disebut neck of bladder ini ya, jadi leher vesika urinaria. Nanti setelah leher vesika urinaria ini kemudian uretra preprostatika, kemudian uretra prostatika, kemudian uretra membranacea, kemudian baru uretra spongiosa. Nah, pada uretra spongiosa itu ada pelebaran ya, ada beberapa pelebaran, ada 2 ya. Jadi pada saat dia di bulbar ya, bulbar kalau dia bilang bulbar, jadi di sini di daerah bulbus penis itu melebar uretranya. Kemudian pelebaran kedua ini di fossa navicularis, di dekat ujung meatus uretra externus ya, jadi di sini ya. Nah, ini kalau kita lihat kan ada belok ya, jadi penis ini belok, sehingga kalau pada saat pemasangan kateter urin ya, maka penis ini harus diangkat ke atas sehingga ini lurus. Nah, kalau misalnya tidak atau ngangkatnya tidak terlalu lurus, maka ini bisa kateter ini bisa kesulitan masuk ke sini, didorong-dorong, dipaksa, sehingga bisa mengakibatkan luka di uretra, sehingga mengakibatkan striktur uretra ya. In the glans penis presents a dilatation known as navicular fossa. This is a section taken in coronal plane. Nah, ini You can see potongan the koronal interior dari of the bladder here. There are numerous ya. folds. Mucosa shows numerous Ini folds. lihat banyak plika-plika di situ, In the banyak posterior part, lipatan-lipatan. you can see Ini the trigonum, internal trigone. This is the trigonum vesicalis. Ini plika ridge of interureteris Mercia. ya. Plika interureteris. The superiorly, the trigone is bounded by the inter-ureteric ridge of Mercia. On either side, it is bounded by the urethral ridge. Here, the mucosa is firmly adherent to the muscle layer. And this is the prostate gland. You can see the prostatic urethra passing through the prostate gland. And this is in the prostatic urethra. Here you can see a median elevation. This is known as the verum montanum. Ya, jadi ini uretra pars prostatica. Di sini ada seperti penonjolan, namanya colliculus seminalis atau disebut juga verum montanum. Di sini ada titik kecil, ini utriculus prostaticus. Kemudian di samping-sampingnya, samping agak bawah, nanti ada muara dari ductus ejaculatorius. Kemudian di samping-sampingnya verum montanum itu ada sinus prostaticus ya, depres atau cekungan ya, cekungan di sebelah-sebelahnya ini namanya sinus prostaticus. Nanti ada lubang-lubang kecil tempat bermuaranya glandula, muaranya dari ductus glandula prostat ya. Jadi nanti dia akan mengeluarkan cairan-cairan melewati situ. Ini crista uretralis ya. Jadi dari atasnya ada uvula, kemudian lanjut ini ada verum montanum, kemudian ke bawah jadi crista uretralis. On either side of which the ejaculatory duct opens. This is the prostatic urethra. So urethra, this is the preprostatic part, prostatic urethra, and the penile urethra. Oke, sampai situ dulu. Tadi kita belajar tentang vesika urinaria, potongan sagital dan juga potongan koronal. Terlihat juga uretra ya.